Oke, Pak Adi terima kasih banyak. Pertama kali saya ke sini dari WCS sudah lama. Akhirnya ketemu juga sama Pak Adi di sini yang baru pertama kali juga ke sini. Tapi Pak, sebenarnya mungkin teman-teman juga di sosial media pengen tahu, banyak yang belum tahu sebenarnya konservasi kura-kura rote itu bagaimana sih Pak sejarah singkatnya? Betul. Terima kasih. Jadi kura-kura rote ini kami sebagai UPT KSDA Kementerian Kehutanan memiliki tugas dan fungsi, salah satunya adalah mengkonservasi wildlife satwa liar. Salah satunya yang di sini yang paling penting adalah kura-kura rote gitu. Karena kura rote ini sangat memiliki sejarah yang sangat menarik. Memiliki sejarah yang sangat menarik karena dulu di tahun 70-80 kura-kura rote ini lumayan banyak di sini dan masyarakat sangat mengenal dengan adanya kura-kura rote yang hanya ada di Pulau Rote gitu. Kemudian pada saat itu memang karena masih populasinya sangat banyak, dia banyak dimanfaatkan untuk hobi, kemudian dia sehingga keberadaannya menyebar. Dan sebarannya tidak hanya di NTT, tidak hanya di Indonesia, dan itu sampai ke luar negeri. Nah, namun demikian pada saatnya waktu itu di tahun 90-an ini populasi kura-kura rote ini punah di alam, tidak diketemukan gitu. Itu ada beberapa penyebabnya gitu. Penyebabnya ya selain dari distribusi tadi yang dimanfaatkan mungkin secara berlebihan. Nah, kita pemerintah kemudian juga disupport oleh teman-teman dari LSM, dari WCS, kemudian juga alhamdulillah hari ini kita disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Rotendao mendukung untuk kegiatan mengembalikan populasi kura-kura rote ini ke alam aslinya gitu, ke habitat alaminya. Nah, tentunya ini sangat menjadi informasi yang sangat bernilai nih, bagi semua masyarakat gitu, bahwa kura-kura rote di sini mungkin ada satu generasi yang masyarakatnya itu tidak mengenal kura-kura rote gitu. Nah, kita ingin menciptakan lagi bahwa ada interaksi antara kura-kura rote dengan masyarakat lagi di sini. Nah, kita sangat senang bahwa konservasi kura rote harus dilaksanakan untuk menciptakan kembali adanya kura-kura rote di habitat alam di Pulau Rote ini. Baik Pak, tadi kata kuncinya extinct in the wild ya Pak ya. Betul. Hampir punah di alam. Itu hal yang besar tuh Pak untuk bisa mengembalikannya lagi. Mungkin bisa di-share Pak strateginya gimana tuh waktu berusaha untuk mengembalikan lagi ke habitat alami. Betul, kita berusaha, sebetulnya banyak yang kita lakukan ya. Kita mengidentifikasi kura-kura rote yang ada di semua tempat gitu di seluruh dunia. Di Indonesia juga kita coba waktu itu identifikasi, ada beberapa lokasi di tempat penelitian gitu, kemudian juga ada di luar negeri, dan alhamdulillah dari pihak luar, dari luar negeri itu ada inisiasi untuk merepatriasi si kura-kura rote ini untuk dikembalikan ke Indonesia gitu. Dan ini cukup panjang nih perjalanannya, cukup ceritanya. Waktu itu kita juga pernah mencoba pada tahun 2019 melakukan langsung lepas liar di danau, salah satu danau di Pulau Rote, tapi waktu itu karena kajiannya tidak optimal ya, tidak lengkap, sehingga waktu itu menjadi pelajaran juga sebetulnya buat kita semua bagaimana melakukan pengembalian atau restorasi dari populasi kura-kura rote ini. Nah, kami di sini bersama-sama, kami dengan WCS, dengan pemerintah daerah, dengan kelompok masyarakat, kemudian juga ada dari peneliti dari BRIN itu melakukan berbagai kegiatan untuk penelitian bagaimana kesesuaian habitat, bagaimana tahapan melakukan restorasi si kura-kura rote ini kembali ke alam sehingga populasi si kura-kura rote ini bisa stabil gitu. Bapak tadi menyebutkan beberapa multi pihak ya Pak, dari pemerintah, dari LSM, ada juga lembaga donor dan juga kelompok masyarakat. Betul, ya. betul. Artinya kan ini kolaborasi multi pihak ya betul, Pak. Bagaimana nih kalau dari Bapak sendiri sebagai Kepala BPKSDA NTT menguatkan lagi, menumbuhkan lagi kolaborasi multi pihak ini strategis? Betul. Ini kita sebetulnya si konservasi kura-kura rote ini selain menjadi dia bagian dari konservasi keanekaragaman hayati Indonesia, sebetulnya di kura-kura rote ini juga menjadi media penghubung antara pihak-pihak semua gitu. Kami dengan Pemda sebagai pemerintah, kemudian juga ada WCS sebagai lembaga swadaya masyarakat, ada Mandai, kemudian juga ada nanti mudah-mudahan badan usaha juga bisa masuk, kemudian ada media bisa mendukung juga, dan kelompok masyarakat. Saya mengenalnya ini sebetulnya keterikatannya dengan hexahelix, sebetulnya ada 6 pihak yang harus ikut di dalam konservasi keanekaragaman hayati ini gitu. Pemerintah, ada badan usaha, ada masyarakat, ada media, kemudian juga ada akademisi. Nah, itu yang menjadi unsur-unsur yang penting di dalam melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati yang optimal. Nah, strategi kami sebetulnya sudah kami rancang di dalam roadmap, namanya roadmap konservasi kura-kura rote.
kita ada 4 program penting di dalam roadmap tersebut. Pertama, kita menguatkan di program in situ, kemudian ada penguatan di program ex situ, kemudian kita juga ada mendorong pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir ada kolaborasi semua pihak tadi itu gitu. Itu 4 strategi yang kami selalu jalankan dengan mengacu pada roadmap yang sudah ada gitu. Terima kasih banyak Bapak, jawabannya sangat jelas, menginspirasi juga untuk kami nih anak-anak muda juga harus terlibat ya Pak. Betul. Harapan Bapak terakhir untuk anak-anak muda skala lokal, regional, dan sampai internasional seperti apa, karena kan ini nanti videonya akan tayang juga Pak. Betul. Dan harapannya untuk si kura-kura rote sendiri. Harapan saya kepada masyarakat yang ada di sekitar danau ini tentunya mereka bisa bersama-sama, karena yang selalu berinteraksi dengan populasi kura-kura rote dan habitatnya adalah masyarakat di sini tentunya. Saya sangat berharap masyarakat menyadari pentingnya eksistensi dari kura-kura rote ini. Nilai dari keberadaan kura-kura rote ini yang hanya ada di Pulau Rote, tidak ada di tempat lain. Itu sebetulnya menjadi nilai konservasi, juga bisa nilai untuk kunjungan wisata juga gitu. Sehingga dari situ harapan saya berikutnya adalah keberadaan kura-kura rote ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Kemudian secara nasional tentunya saya bisa berharap kebijakan pemerintah itu bisa lebih mengeratkan lagi peran dari semua pihak tadi, dari swasta, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari akademisi. Harapannya ada kebijakan yang bisa makin meningkatkan komunikasi semua pihak tersebut. Nah, tentunya kalau dari internasional, harapan saya tentunya dengan upaya kita mempublish pentingnya nilai konservasi dari kura-kura rote ini, harapannya juga ada atensi yang lebih besar lagi dari internasional gitu. Nah ini sehingga menjadi kura-kura rote ini menjadi milik bersama semua manusia di dunia gitu, tidak hanya di Indonesia ataupun di NTT. Sedikit Pak, tadi saya kelewat rencana Bapak untuk rencana BKSDA NTT untuk reintroduksi, bagaimana Pak persiapan dan sudah bisakah dibilang percaya diri? Kami sudah percaya diri karena kami sudah banyak melalui tahapan pelajaran, kemudian juga kami sudah banyak melakukan monitor berulang-ulang bersama-sama dengan teman-teman WCS. Kemudian juga di kami ada instalasi karantina hewan di Kupang, itu dengan mengkaji bagaimana perilaku, habitat yang dibutuhkan, termasuk suhu pada ruangan-ruangan pembiakan itu kami kaji. Itu semuanya targetnya adalah bagaimana kita mensukseskan kegiatan mengembalikan atau restorasi si populasi kura-kura rote ini di danau ini gitu. Jadi kami kalau ditanya sangat percaya diri. Kami sangat percaya diri kura-kura rote bisa dikembalikan ke alam di danau yang ada di sini. Terima kasih.